Tidak ada inovasi dan kreativitas tanpa kegagalan. Inovasi adalah mengambil dua hal yang sudah ada kemudian menyatukannya dengan cara yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Honorable GDM Committee, let me introduce my team. My name is Safrina Imratu Azahra. Saya Wahyu Rahmadita. Lan kula Clarissa Priamandita. Kami dari SMA Negeri 1 Badekan, Ponorogo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami yang berjudul Perawatan Jalan. Pantau efektivitas pengelolaan dan perawatan jalan dengan pendekatan manajemen 4.0 to 5.0 sebagai wujud transparansi hasil kinerja pelayanan publik. Situasi perekonomian dunia saat ini tengah mengalami krisis mata uang yang tentunya berdampak buruk bagi Indonesia. Namun, Indonesia diyakini akan mampu terus mengembangkan infrastrukturnya. Infrastruktur menurut Grieg pada tahun 1988 merupakan salah satu sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, drainase, bangunan, serta fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara sosial maupun secara ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mengapa demikian? Karena infrastruktur jalan merupakan kebutuhan penting yang perlu dipenuhi. Namun, permasalahan akses jalan belum dapat terselesaikan. Menurut dari laporan Badan Statistik Kendaraan Darat tahun 2022 melaporkan ada sebanyak 42,6 jalan dalam kondisi baik, 25,49 dalam kondisi sedang, 16,1 dalam kondisi rusak, dan 15,9% dalam kondisi rusak berat. Sementara itu, data dari laporan Badan Statistik 2022 melaporkan ada sebanyak 179.000 km atau 31,9% dan 15,9%-nya rusak berat. Pemerintah telah berupaya memperbaiki infrastruktur jalan dan menjadikannya prioritas. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal yang efektif dan tepat untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Untuk perbaikan infrastruktur jalan, Presiden Jokowi menyampaikan pada tahun ini pemerintah pusat secara khusus mengalokasikan anggaran sekitar 800 miliar untuk perbaikan jalan di area Lampung. Biaya tersebut sudah termasuk perbaikan 15 ruas jalan dan tahap konstruksi yang akan dimulai pada bulan Juni setelah melalui proses tender. Namun nyatanya, banyak ulasan yang tidak terdaftar dan jalan yang tidak diperbaiki. Lalu, inovasi apakah yang tepat dalam menangani masalah tersebut? Berdasarkan realita tersebut, penulis sebagai generasi muda berinisiatif untuk memberikan gagasan yang berjudul Perawatan Jalan. Pantau efektivitas pengelolaan dan perawatan jalan dengan pendekatan manajemen 4.0 to 5.0 sebagai wujud transparansi hasil kinerja pelayanan publik. Perawatan jalan merupakan suatu inovasi teknologi berbasis Internet of Things atau IoT yang berfungsi untuk memanajemen perawatan jalan di sekitar area yang akses jalannya rawan bencana ataupun sering dilalui kendaraan berat. Teknologi perawatan jalan dibuat agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan jalan yang berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Teknologi ini memiliki beberapa komponen perangkat hardware, yaitu yang pertama adalah Weights and Motion System, yaitu menggunakan perangkat yang digunakan untuk mengukur beban kendaraan dalam kondisi kendaraan tersebut bergerak. Perangkat akan beroperasi dengan menggunakan sensor tipe strip sensitif tekanan yang akan dipasang pada alur berukuran 2-3 cm di permukaan jalan. Yang kedua ada monitoring kamera, yaitu perangkat yang digunakan untuk memantau kondisi jalan. Perangkat ini dibekali dengan optical zoom, optical minimize, dan 360 derajat kamera yang berkualitas HD. Yang ketiga yaitu ada GPS sensor, merupakan perangkat yang digunakan sebagai informator lokasi jalan yang terjadinya kerusakan. Lalu yang terakhir atau keempat adalah merupakan web server, merupakan tempat pertukaran data dari teknologi manajemen dengan UC Management. Sedangkan komponen perangkat software yaitu sebagai berikut. Pertama, UC Management. UC Management merupakan aplikasi dari teknologi manajemen yang berfungsi untuk memberikan perintah, menampilkan informasi, dan mengontrol kinerja dari teknologi manajemen. Di dalam UC Management menyediakan beberapa fitur menarik, antara lain sebagai berikut. Pertama, Weight Control merupakan fitur utama yang menampilkan grafik total beban kendaraan tiap minggunya. Melalui data tersebut, jika terjadi kerusakan jalan, maka dapat diprediksi penyebabnya. Kedua, Survei Kamera.
Fitur yang digunakan untuk menampilkan kondisi area jalan yang diamati. Selain itu, melalui fitur ini, pemerintah juga dapat meninjau kendaraan yang melebihi batas muatan. Ketiga, Find Harm. Fitur yang digunakan untuk menemukan lokasi kerusakan melalui informasi dari sensor GPS. Fitur keempat yaitu Message. Fitur yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan yang menindaklanjuti terkait sarana transportasi, khususnya akses jalan. Dan yang terakhir yaitu Security System. Kinerja dari perangkat ini adalah melindungi komponen-komponen yang terdapat di dalam software pengintegrasian teknologi supaya tidak dapat diretas maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun sistem kerja dari teknologi manajemen yaitu A. Teknologi manajemen dipasang pada jalan yang rawan bencana atau sering dilalui oleh kendaraan berat. B. Weight and Motion System, monitoring camera, GPS sensor, dan web server mulai beroperasi dan mengirim informasinya pada UC Management. C. Masyarakat dan pemerintah mulai bisa meninjau kondisi jalan di area tersebut. D. Jika ada kerusakan di lingkungan sekitar, masyarakat dapat melapor pada pemerintah melalui fitur message agar segera ditindaklanjuti. Dan E. Pemerintah juga dapat melihat berapa banyak kendaraan yang melanggar batas muatan melalui fitur survei kamera. Adapun analisis SWOT dari teknologi manajemen ini yaitu sebagai berikut. Strength sebagai sarana transparansi kinerja pelayanan publik. Dengan konstruksi yang disesuaikan, maka dapat meminimalisir terjadinya kerusakan jalan. Mempermudah pemerintah untuk menindaklanjuti kerusakan jalan. Weakness masih kesulitan dalam cara pendistribusian teknologi ke daerah terpencil dan biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Opportunity, belum ada pihak lain yang mengembangkan teknologi ini. Pengguna tertarik menggunakan teknologi ini karena sifatnya yang efektif dan efisien. Teknologi ini didesain praktis, modis, dan sesuai perkembangan zaman. Threat, dengan tercetusnya ide ini, maka persaingan teknologi di dunia digital akan semakin ketat, sehingga kita harus membuat sebuah teknologi yang semenarik mungkin. Sedangkan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan teknologi manajemen ini adalah sebesar Rp15.210.000. Adapun pihak-pihak terkait dalam mendukung atau merealisasikan teknologi manajemen ini, yang pertama adalah guru TIK di sekolah, yang kedua ahli IT, yang ketiga Dinas PUPR dan Kementerian PUPR, yang keempat Kementerian Riset dan Teknologi, yang terakhir atau kelima adalah masyarakat. Apabila teknologi ini berhasil direalisasikan diikuti dengan kerjasama dari beberapa pihak secara berkala, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi, khususnya perawatan jalan melalui perkembangan teknologi. That's all our presentation. If there are more ideas, I'm sorry. And finally, Matur nuwun. use technological developments. Recreating root access. Let's increase the transparency of public service. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.